Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan berkenaan dengan tema yang sangat sensitif, yaitu bagaimana sikap kita menyikapi tatkala kita sudah lama menikah kemudian belum memiliki keturunan. Baik, pertama yang ingin saya sampaikan adalah Islam merupakan agama yang sempurna. Islam mengatur manusia dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Kemudian, karena Islam merupakan agama yang sempurna, Islam pun mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita bersikap terhadap suatu kondisi di mana kita, pasangan yang sudah menikah, suami istri tentunya berharap memiliki keturunan sesuai dengan yang direncanakan. Misalkan inginnya cepat, ya sesuai harapan itulah yang diinginkan. Tapi pada faktanya tidak sedikit, bahkan pengalaman saya pribadi saat ini belum diberikan keturunan. Lantas bagaimana sikap kita menyikapi hal tersebut? Baik, selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah kita wajib untuk bersikap tepat dalam kondisi ini. Kenapa? Karena ini berkenaan dengan perbuatan manusia yang pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Alih-alih kita mendapatkan pahala, tetapi ketika kita bersikap salah terhadap ketentuan Allah ini, maka kita akan berdosa. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan, ada dua aspek. Jadi bahwasanya kita harus yakin bahwasanya amanah berupa anak itu merupakan pemberian dari Allah, titipan dari Allah, ya, yang akan diberikan kepada orang yang telah dipercayainya. Kemudian selanjutnya yang harus kita perhatikan fokus benar-benar adalah itu sudah sebuah keyakinan bahwasanya itu adalah amanah dari Allah. Tapi di lain sisi yang harus kita perhatikan betul-betul, yang harus kita lakukan betul-betul adalah bagaimana cara kita berusaha mengupayakan agar yang namanya titipan itu datang kepada kita. Lebih spesifik, lebih gampangnya lagi adalah bagaimana cara usahanya kita untuk mendapatkan keturunan. Pada faktanya ada orang yang dengan segala cara mendapatkan keturunan. Katakanlah bayi tabung misalkan ya, atau mohon maaf misalkan karena suaminya mandul, ya, istrinya rela dibuahi oleh laki-laki lain. Itu kan fakta ya, perbuatan manusia. Nah, kita Islam diajarkan seperti apa? Ya, itu yang harus kita lakukan. Islam mengajarkan kepada kita jika memang itu adalah ketentuan dari Allah, maka usaha kita harus senantiasa ada di track sesuai jalur syar'i seperti itu ya, tidak boleh melanggar hukum Allah. Tidak boleh tadi yang dilakukan adalah seperti halnya karena si suaminya mandul kemudian rela istrinya itu dibuahi oleh laki-laki lain. Nauzubillah min dzalik, seperti itu ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Nah, ini area yang dikuasai oleh manusia. Sebab-sebab yang biasanya pasangan suami istri kemudian istrinya itu bisa hamil, pada umumnya itu apa sih yang dilakukannya? Yang pastinya adalah hubungan biologis seperti pada umumnya kan, seperti itu. Kemudian apalagi dari segi makanan juga ya, ada yang kemudian membuat subur keduanya, baik laki-laki maupun perempuan, suami maupun istri. Itu kan hanya usaha ya. Jangan sampai kita kepada titik yakin. Karena apa? Kalau misalkan sampai kepada titik yakin, padahal itu belum pasti. Yang namanya makanan dikonsumsi pasti, makanan tertentu dikonsumsi pasti akan memancing kesuburan dan akan pasti hamil gitu kan. Coba bayangin kalau ada yang seperti itu diyakini, misalkan orang tersebut bisa menjual apapun yang dia punya saking pengennya memiliki anak. Tapi bayangin kalau ini belum pasti, udah jual semuanya, udah hamil-hamil, lama menunggu anak dia udah stres, jual semuanya belum punya anak tambah stres lagi, bisa jadi gila. Jadi jangan sampai ranah yang pada umumnya atau pada biasanya itu bisa menimbulkan kehamilan, tapi jangan sampai kepada titik keyakinan, karena itu belum pasti. Usaha manusia itu ya sekedar usaha kan.
Sedangkan kembali lagi kepada ketetapan Allah, kapan Allah akan memberikan amanahnya itu, nggak ada yang tahu, itu gaib. Seperti itu, tinggal kita dalam hati yakin aja bahwasanya Allah akan memberikan itu kepada kita. Masalah kapan itu ya gaib, itu serahkan saja kepada Allah. Usaha kita harus maksimal, dan tidak hanya sekedar maksimal, tetapi harus sesuai dengan ketentuan dari Allah SWT dalam usahanya itu. Karena apa? Usahanya itu akan dihisab oleh Allah SWT. Jangan sampai usahanya haram, ya kan? Tadi sekali lagi ini berkenaan perbuatan manusia. Alih-alih kita mendapatkan momongan disertai dengan pahala, bisa jadi ya momongan diberikan, dikasih, tapi ya dosa karena caranya haram. Seperti itu ya, caranya haram, caranya tidak sesuai dengan yang dibenarkan oleh aturan Allah, seperti itu. Maka dari itu, sikap yang tepat itu tentu tidak muncul begitu saja. Pentingnya kita sebagai kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, menuntut ilmu agama. Di agama tentu diajarkan, tetapi kita pun harus mempelajari, membuka diri untuk menerima informasi-informasi berkenaan dengan usaha manusia, sekalipun yang menyampaikan itu non muslim. Misalkan konsultasi kepada non muslim, ya nggak masalah berkenaan dengan ilmu yang umum ini, ya tidak memandang agama kan, seperti itu. Toh pemberian dari Allah berupa anak itu kan tidak memandang agama juga. Non muslim juga sama kok, mereka punya amanah yang diberikan berupa anak. Ini masalah umum seperti itu ya, bukan masalah yang yang ya akidah ini boleh ya hal seperti itu terjadi yang kita yakini. Ini kan ranah berkenaan dengan ranah umum, sense lah itu ya, pengetahuan umum seperti itu. Bahwasanya setiap manusia itu ya seperti itulah ya. Dan kenapa kita harus mengupayakan punya punya keturunan yang memang tujuan menikah kan itu ya. Tujuan menikah yang dimanakan adalah melestarikan keturunan, seperti itu. Jangan hanya sekedar maaf gitu ya, melampiaskan hawa nafsu, tetapi kita punya tujuan agar kita itu bisa punya penerus gitu ya. Bayangin kalau manusia itu berhenti untuk tidak berkembang biak, berhenti untuk tidak melahirkan, ya kita manusia akan punah. Seperti itu. Kita ya harus berusaha agar sesuai dengan tujuan kita menikah, tujuan yang benar itu ya, bukan tujuan sesuai dengan akal manusia, yaitu dengan melestarikan keturunan dan menjaga harga diri, seperti itu, menjaga agar pelampiasan kita itu tepat pada tempatnya, seperti itu. Karena setiap manusia itu memiliki yang namanya gharizatun naw, ya kan, ketertarikan kepada lawan jenis, yang dimana baik laki-laki maupun perempuan itu ada pengen ya melampiaskan, pengen suka sama seseorang itu dan pengen memilikinya, pengen memiliki keturunan darinya. Itu kan dorongan dari gharizatun naw, ketertarikan kepada lawan jenis. Itu tidak memandang agama juga. Misalkan hanya ada perasaan itu pada umat Islam, enggak, non muslim pun punya pemikiran ataupun perasaan seperti itu ya, alami yang seperti itu. Hanya saja kita sebagai kaum muslimin juga diajarkan bagaimana cara kita memenuhi dorongan tersebut, memenuhi dorongan ketertarikan kepada lawan jenis. Wah, pokoknya harus dari A sampai Z-nya kita harus menjalinnya sesuai dengan aturan Islam. Agar apa? Agar berpahala. Seperti itu ya. Karena itu adalah perbuatan manusia yang akan dihisab oleh Allah SWT. Baik, pengalaman pribadi juga ada ya. Kenapa saya juga bisa ngomong seperti ini? Ya karena saya di samping saya mempersiapkan diri dengan ilmu, ya mesti bayangin kalau misalkan tidak dibarengi dengan pemahaman agama, ya saya menikah dari 2014 sampai sekarang, berapa tahun saya menanti kedatangan si buah hati, seperti itu ya. Berapa tahun ya? 9 tahun berapa ya? 9 tahun ya? Ya itu kasus saya pribadi. Makanya jangan sedih kalau ada teman-teman yang baru setahun 2 tahun belum dikaruniai anak, berusaha maksimal dan juga berdoa seperti itu. Jangan sedih banget ya. Ada juga kok yang lebih lama dari teman-teman. Saya 9 tahun. Bahkan ada orang umum gitu ya, di suatu wilayah ada yang nyampe 32 tahun, 30 tahun. Artis saja banyak kok yang sampai sekarang masih menanti si buah hati, ya kan. Ada yang menanti lama baru dikasih, ada juga yang sampai sekarang. Coba aja teman-teman
searching ya di pemberitaan online itu, jajaran artis yang masih menunggu kelahiran anak, dalam artian sama sekali belum hamil gitu ya. Jadi seperti itu pada faktanya ya. Jadi harus dibarengi dengan ilmu agar sikap kita itu tepat, tidak salah, agar sikap kita itu dalam penantian menunggu anak ya bisa berpahala. Bahwa alam ini gaib teman-teman, bisa jadi umur kita yang lebih cepat habis dunia ini ketimbang kita mendapatkan keturunan. Nggak ada yang tahu kan. Kita menanti keturunan kita, ternyata umur kita lebih dulu menjemput, lebih dulu habis misalkan begitu ya. Bahwa alam gak ada yang tahu seperti teman-teman. Jadi sikap kita harus benar ya, jangan cuma memikirkan keturunan, kita juga harus memikirkan bagaimana hidup kita akan berakhir seperti itu ya. Ini urusannya kan urusan ini nanti ya, urusan yang abadi masalahnya. Hidup itu hanya sekali, dan yang sekali ini sangat menentukan kehidupan yang di sana seperti itu. Hidup di sini sangat menentukan hidup di sana. Hidup di sana di mana? Di akhirat. Hidup di sini di mana? Di dunia. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan kehidupan yang hanya sekali ini. Kemudian teman-teman, maka dari itu dari saya punya pengalaman pribadi dan juga ada contoh kasus dari yang lainnya. Kesimpulannya adalah kita mesti menyikapi penantian lama, bahkan bisa jadi kayak nggak ada tanda-tanda kita punya keturunan ya kan, itu masalah gaib. Kesimpulan kita adalah yakin bahwasanya itu adalah titipan dari Allah yang kemudian akan diberikan kepada kita setelah Allah percaya kepada kita. Ambil hikmahnya. Kita kalau misalkan belum dikasih keturunan, ambil hikmahnya. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah kita masih diberikan oleh Allah waktu untuk banyak mempersiapkan diri dengan ilmu dan segalanya. Agar apa? Agar nanti ketika Allah pada waktunya memberikan keturunan, kita udah siap. Pengen gak seperti itu? Karena banyak kasus teman-teman kehamilan ternyata tidak diberi dengan ilmu ataupun bekal yang cukup. Udah hamil ternyata baru aja hamil itu ya, ternyata maaf itu ya, dibunuh, bayinya dibuang. Banyak kasus seperti itu. Atau gede dikit misalkan usia SD ya kan, ada juga kan dibunuh karena faktor ekonomi dan sebagainya. Jadi harus dibarengi dengan kesiapan mental, kesiapan finansial dan sebagainya. Ambil ibrohnya aja. Kita belum punya dikasih turunan ya, siapin aja ilmunya, siapin aja segala sesuatunya agar kita lebih siap ketika kita pada waktunya nanti diberikan kepercayaan oleh Allah SWT berupa anak. Itu ya teman-teman, tetap semangat ya, mempersiapkan diri kita, pasangan kita untuk menanti si buah hati. Mudah-mudahan Allah segera memberikan kepercayaannya kepada kita dan kita pun sudah siap dengan ilmunya. Semangat ya. Jangan dibully ya bagi yang sudah punya keturunan, saling mendoakan saja. Baik, kalau teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat informasi video terbaru dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.